kita akan mengadakan bulan kesaksian dan pelayanan. Karena itu kita bersyukur dan bersukacita pada ibadah pagi ini yang mengambil tema sahabat yang mengasihi dunia. Ibadah ini dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang. Persembahan pujian oleh tim Dulos, pengiring pujian juga sama dengan tim Dulos, operator LCD oleh Saudari Arman. Majelis Jumat mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan saudara. Tuhan memberkati. Creative Writing Workshop. Angkatan ketiga ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 September dengan tema menulis renungan dengan pembicara Pendeta Rinto dan Saudara Jeffrey. Informasi lengkap saudara bisa membacanya di Sisipan Warta Jemaat. Bagi yang berminat harap ikut mendaftar. Diingatkan untuk umat dan aktivis untuk menjaga kebersihan ruang kebaktian ini supaya kita nyaman gitu. Dengan tidak makan kue atau meninggalkan bekas tisu, membungkus pren atau di apa aja di bangku saudara. Diingatkan umat bahwa ruang ibu dan anak yang dibawa itu selama ibadah berlangsung diperuntukkan bagi orang tua dengan bayi atau anak kecil. Bagi orang tua yang tidak membawa anak kecil ataupun bayi, kami mohon pengertian untuk tidak di sana gitu loh, supaya ruang itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah Warta Lisan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan pembukaan dari Pokja Kespel. Kami persilakan. Selamat pagi, umat yang dikasihi Yesus Kristus. Bulan Agustus kita kembali memasuki bulan kesaksian pelayanan. Biasa disebut bulan Kespel. Temanya kali ini adalah gereja yang bersahabat. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui bulan Kespel ini. Pertama, bersahabat dengan masyarakat sekitar gereja. Bersahabat dengan masyarakat Pasar Baru diwujudkan kemarin 6 Agustus dengan mengadakan baksos atau bakti sosial, pengobatan dan gunting rambut cuma-cuma di klinik kelinci. Dengan masyarakat sekitar pintu air, nanti tanggal 20 Agustus akan diadakan beberapa kegiatan bersama, yaitu basar dan pasar murah, lomba tumpeng, kenduri bersama, sampai nonton bareng. Dalam kesempatan ini, panitia mengajak umat untuk berpartisipasi dalam acara pasar murah. Ikut berpartisipasi ini dalam bentuk bantuan sumbangan pakaian baru atau perlengkapan sekolah baru. Bukan pakaian bekas, karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk sahabat kita. Melalui pasar murah, masyarakat tertolong dan hasil dari pasar murah untuk kegiatan sosial umat beragama. Sasaran kedua, bersahabat dengan umat agama lain. Pada tanggal 21 Agustus akan diadakan sarasehan dan dialog kerukunan agama. Temanya Indonesia Rumah Kita Bersama, dengan narasumber perwakilan dari masing-masing agama yang cukup dikenal masyarakat. Sasaran ketiga, bersahabat dengan saudara kita penderita kanker. Acara akan diselenggarakan hari ini 7 Agustus setelah kebaktian kedua, berupa seminar sosialisasi kanker support group dengan topik mitos dan fakta tentang kanker, dengan narasumber Profesor Dr. Aru W. Sudoyo, yaitu Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI, dan Dr. Rebecca M. Angka dari YKI. Sasaran keempat, bersahabat dengan saudara kita di Papua, mengajak umat untuk bersama-sama berbagi, melengkapi kebutuhan Alkitab saudara-saudara kita
di distrik Lereh, Papua, melalui program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Di Lereh masih banyak saudara kita yang tidak mempunyai Alkitab dan hanya mengandalkan pendeta dan petugas yang membacakan firman Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan mereka? Berikutnya, kegiatan sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty akan diadakan Minggu 28 Agustus. Merupakan wujud perhatian gereja kepada umat untuk mendukung program pemerintah. Kegiatan bulan Kespel lainnya seperti bakti sosial pengobatan ke masyarakat Gisting, Anggamus di Lampung, donor darah, dan kunjungan ke Panti Werda dapat dibaca pada Warta Jemaat. Demikianlah sekilas kegiatan bulan Kespel 2016. Terima kasih atas dukungan umat pada program kesaksian dan pelayanan gereja. Mari kita mewujudkan gereja yang bersahabat dengan berbagi kepedulian kepada saudara kita, baik yang jauh di Papua maupun kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang persembahan pujian Pokja Kespel.
Shalom. Aku gereja. Jemaat Kristus, kita semua gereja. Mari kita berdiri bersama-sama. Gereja yang dipanggil Tuhan untuk bersahabat dengan dunia. Bersahabat menjadi terang bagi dunia. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya bagi dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Sahabat yang mengasihi dunia, demikian tema ibadah kita pada hari ini. Dan Yohanes 15 ayat 13 dan 14 akan membuka lewat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus, sahabatku, kita nyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan melalui pujian ini. Tuhan Yesus sahabatku, sahabat kita semua. Karena dialah yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga waktu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga waktu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kaum pria, kita nyanyikan bagian lagu ini. Di setiap pencobaan,
setia benteng. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisai tenang. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah Yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang rapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, Dan berkat surgawi melimpahiku. bunga bakung paling indah Yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Dalam hidup bersahabat, kita bisa melakukan dan mengatakan, bahkan menyimpan dalam pikiran hati kita hal-hal yang tidak berkenan bagi sahabat kita. Demikian pula dalam persahabatan dengan Allah, kita juga bisa memikirkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan serta mengatakan hal-hal yang tidak memuliakan namanya. Namun inilah firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengambil waktu untuk menyatakan pengakuan dosa pribadi kita, dan setelah itu kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkenan menjadi sahabat kami. Kami percaya setiap pengakuan, penyesalan, dan pertobatan kami, Kau terima dalam kasih-Mu yang melampaui segala sesuatu. Karena itu kami berserah dalam pengharapan dan iman kepadamu yang berkenan mendengarkan seruan pertobatan kami dan memohonkan ampun atas semua kesalahan kami. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga
kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih, ya karena kasih, Dia mengampuni. Terpujilah Allah, sahabat yang sejati, karena Ia berkenan mengampuni umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebab demikian kata Yesus sang sahabat dunia itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Damai Kristus bagimu. damai Kristus. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan dan melukiskan seberapa besar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan kepada kita. FM Liman dalam NKB 17 menggambarkan betapa agungnya kasih Allahku. Kita nyanyikan bersama-sama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan ketemu, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya.
Ya Bapa, kini saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menerima dan menyimpan firman itu dalam hidup kami dan mewujudkannya dalam seluruh kehidupan kami. Mampukan kami lewat kuat kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami semua yang disapa oleh sabda-Mu. Kiranya Engkau sendiri dengan berkat-Mu menolong dan menopang kami. Karena kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati. Amin. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Yang membuat Yunus begitu kesal, bahkan sampai marah dan berdoa kepada Tuhan minta supaya ia mati, dan kemudian ia pergi meninggalkan
tempat kemana Tuhan mengutusnya pergi? Jawabannya ada pada ayat 10 di pasal 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kalau ada orang yang mendapatkan sebuah kabar baik, kalau ada orang yang mengalami sebuah kebaikan, bukankah seharusnya kita bersukacita? Bukankah seharusnya kita bersyukur? Tapi pengalaman Yunus sebagai seorang nabi memperlihatkan bahwa apa yang kita sering kenal dengan istilah SMS, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Kebaikan yang dialami oleh orang-orang Niniwe tidak membuat Yunus merasa senang. Padahal sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah, justru itu adalah sebuah kabar baik yang lebih daripada apapun juga yang seharusnya mendatangkan sukacita kepada Yunus. Kenapa Yunus marah? Kenapa ia begitu kecewa kepada Tuhan? Paling sedikit ada dua alasan, saudara-saudara. Yang pertama adalah bahwa bukankah penduduk Niniwe itu sudah melakukan banyak kesalahan dan kejahatan yang luar biasa? Sebab kalau bukan karena kesalahan dan kejahatan yang luar biasa, mana mungkin Allah akan menghukum dan membinasakan mereka semua. Bahkan secara khusus menyuruh dan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan kabar penghukuman itu. Karena begitu banyak kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan, maka malapetaka akan menimpa mereka. Jadi, bukankah seharusnya kejahatan itu harus dibalas dengan hukuman? Hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Enak banget, udah berbuat kesalahan terus diampuni. Enak banget, udah berbuat kesalahan yang luar biasa terus dimaafkan. Enak banget. Dan yang kedua, Yunus bisa marah oleh karena Niniwe itu bukan umat pilihan Allah. Niniwe itu bukan bangsa pilihan. Mereka termasuk golongan bangsa kafir. Dan Allah orang Israel hanyalah milik orang Israel. Allah orang Israel harusnya mengasihi hanya orang Israel saja, bangsa pilihan. Di sini nampak sebuah pemikiran eksklusif yang mewakili keadaan dan pemikiran orang Israel pada zaman itu, khususnya di pembuangan. Bahwa ada pemikiran dan pandangan bahwa Allah hanyalah milik orang Israel. Jemaat ataupun umat Yahudi di zaman sesudah pembuangan cenderung menutup dirinya. Tetapi justru dalam kitab Yunus Allah menyatakan bahwa Allah adalah milik semua bangsa. Ia peduli dan menyatakan kasihnya tanpa terkecuali kepada semua orang, tanpa dibatasi apa suku bangsa. Karya kitab Yunus ini mau mendobrak partikularisme yang mau menjarakan Allah hanya milik golongan tertentu atau bangsa tertentu. Dan memberitakan sebuah universalisme bahwa Allah adalah Allah seluruh bangsa, Allah seluruh dunia. Dan dia mencintai dan peduli kepada semua orang. Saudaraku, kalau kita melihat kembali ke awal, sungguh kasih Allah itu memang berlaku bagi semua. Tuhan Allah adalah Allah yang peduli kepada dunia ini. Sejak awal ia peduli kepada semua orang. Sejak awal ia menciptakan, dan lihatlah apa yang dikatakan setiap kali ia selesai menciptakan. Tuhan Allah melihat semuanya itu baik.
Dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, bahkan hari keenam, ketika Allah menciptakan manusia, Kitab Kejadian mencatat Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Sejak awal Allah mencintai manusia, mencintai dunia dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang besar. Dan cinta Allah itu terus terjadi selama bumi ini berlangsung. Bahkan tatkala manusia yang diciptakannya dengan cinta yang besar itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yang mengakibatkan mereka harus keluar dari persekutuan bersama dengan Allah, pun di situ kasih Allah tidak berhenti. Kesalahan yang dibuat oleh manusia pertama tidak menghentikan kasih Allah. Ia mencari mereka walaupun mereka bersembunyi. Bahkan ia membuatkan pakaian untuk mereka. Dalam kitab Kejadian dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tatkala manusia menyadari ketelanjangan dirinya akibat dosa, Allah membuatkan pakaian bagi mereka. Dan sepanjang perjalanan umat dalam perjanjian lama, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk satu tujuan, mengingatkan semua orang, baik umat maupun seluruh dunia, bahwa Allah mencintai dunia ini. Ia adalah sahabat yang peduli dengan dunia. Dan kitab Yunus adalah pesan yang sangat jelas bahwa ia mencintai semua bangsa. Karena itu ibadah kita dimulai dengan sebuah nyanyian. Tuhan cinta segala bangsa. Kuning, putih, dan hitam. Yang lurus maupun yang brekele. Yang putih maupun yang hitam. Yang matanya sipit maupun matanya besar. Tuhan mencintai tanpa memilih-milih. Tanpa membatasi dirinya. Tuhan cinta semua bangsa. Ia sahabat yang mencintai dunia ini, dan untuk cintanya itu ia akan lakukan segala sesuatu. Saudaraku, karena itu Allah tidak berhenti ketika Yunus melarikan diri ke Tarsis. Ia tetap memerintahkan Yunus dengan caranya untuk kembali dan melaksanakan perintah Allah, menyampaikan malapetaka kepada Niniwe. Saudaraku, dua hal yang membuat Yunus marah yang tadi saya katakan. Bukankah kejahatan orang Niniwe begitu banyak? Dan mereka bukan orang Israel, ngapain Allah repot-repot peduli? Sudah bukan bangsanya, bukan umat pilihannya, berdosa pula. Ngapain? Buat apa? Tetapi sekali lagi, kasih Allah akan dunia ini tidak berhenti pada begitu banyak kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh umat. Oleh semua manusia. Kalau F.M. Lehman menggambarkan bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasihnya agunglah, sang putra menjelma, dia mencari yang sesat dan diampuninya. Yang bersalah itu manusia, yang bersalah itu dunia, tapi dia yang mencari dan dia pula yang mengampuni. Betapa repotnya Allah. Allah mau repot-repot. Allah mau susah payah. Allah bahkan mau berkorban dengan segala daya, dengan seluruh hidupnya untuk menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi inilah pesan dari kitab Yunus, bahwa siapapun orang yang berbalik kepada Allah, siapapun orang yang bertobat kepada Allah, tidak peduli apapun suku, bangsa, dan latar belakangnya, hati Allah yang sesungguhnya penuh dengan cinta akan selalu menerima dan merengkul mereka yang kembali kepada Allah. Pintu kasih Allah tidak pernah tertutup kapanpun juga. Dan siap menyambut siapapun juga yang datang dalam penyesalan dan pertobatan. Saudaraku, Raja Niniwe ketika mendengar malapetaka itu, mereka kemudian berpuasa.
Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk dapat melembutkan hati Allah. Dikatakan seperti ini. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Raja Niniwe mengajak seluruh bagian kota itu, bukan cuma manusia, bahkan seluruh ternaknya, untuk melakukan sebuah tindakan. Dan di sini yang penting saudara-saudara, bukan simbol perkabungan mereka atas abu yang mereka pakai, tapi yang terpenting adalah ketika raja memerintahkan supaya haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Raja Niniwe memperlihatkan arti sebuah pertobatan. Bertobat berarti berbalik. Kalau tadinya saya menghadap ke arah sana, maka bertobat berarti saya berbalik ke arah sini. Apa yang dulu jahat saya lakukan, saya berhenti dan saya lakukan apa yang baik. Dulu saya tidak peduli apa yang diinginkan Allah, sekarang saya peduli, bahkan terus mencari kehendak Allah. Dulu saya melakukan apa yang saya suka, tapi sekarang saya melakukan apa yang Allah suka. Itu arti bertobat, itu arti berbalik. Saudara mungkin ingat kisah perempuan yang kedapatan berzina dan semua orang hendak melempari dia dengan batu. Di akhir kisah itu diceritakan, Yesus berkata kepada perempuan itu, kemana yang lain? Dan perempuan itu mengatakan, mereka sudah pergi. Maka kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Menyesal dan bertobat berarti berhenti melakukan yang jahat dan belajar dan melakukan apa yang baik. Dan inilah yang membuat Allah luluh hatinya. Tidak peduli sebesaran sehebat apapun kesalahan orang-orang Niniwe, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal dan tekad untuk berhenti dari semua kejahatan dan membangun kehidupan yang baru, itulah yang mampu meluluhkan hati Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan dan sikap serta kemarahan Yunus tidak menghentikan tindakan Allah yang menyelamatkan orang-orang Niniwe. Ia membebaskan, Ia mengampuni mereka. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pengalaman kita, bukankah kita pun sering punya pengalaman-pengalaman seperti ini? Ketika ada sesuatu yang salah yang orang lakukan kepada kita, ataupun kita lakukan kepada orang lain, mana yang kita pilih? Menuliskan dalam hati kita dengan spidol yang tidak dapat dihapus, sehingga selama-lamanya kesalahan itu selalu terpatri dalam hati kita. Bahkan sebaik apapun orang itu berbuat, tetap saja yang salah itu yang kita ingat. Ataukah kita selalu siap dengan penghapus yang bersedia untuk menghapuskan kesalahan dan memaafkan kesalahan orang lain? Saudara-saudaraku, Tom Watson, pendiri perusahaan komputer IBM, punya seorang manajer yang sedang meroket karirnya. Suatu kali manajer ini diberikan suatu kepercayaan untuk melakukan satu proyek berdana besar, sejumlah 12 juta US dollar. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia gagal dan perusahaan mengalami kerugian yang besar. Manajer yang gagal ini sangat tahu diri. Ia kemudian menulis surat pengunduran diri kepada bosnya, yang isinya mengatakan demikian, saya yakin Anda menginginkan pengunduran diri saya. Kalau saudara menjadi Tom Watson dan menerima surat pengunduran diri seperti itu, apa
yang akan saudara lakukan? Inilah yang terjadi pada Tom Watson. Ia esok harinya memanggil manajernya dan mengatakan kepadanya demikian. Saya tidak menginginkan pengunduran dirimu. Saya baru saja mengeluarkan uang sebesar 12 juta dolar untuk mendidikmu. Dan sekarang saatnya kamu mulai bekerja. Wow, luar biasa bukan? Yang dilakukan oleh Watson terhadap karyawannya yang gagal itu. Ia tidak memecatnya, tetapi tetap mau memberikan kesempatan kepada orang yang sudah gagal, yang dianggap gagal oleh orang lain. Apa yang terjadi pada Niniwe adalah demikian. Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa itu untuk mengambil keputusan, bertahan dalam kejahatan mereka, bertahan dalam hidup yang bergelimang dosa, atau berhenti dan bertobat. Dan ketika penduduk Niniwe menyatakan pilihannya untuk menyesal dan bertobat, maka anugerah Allah terjadi pada mereka. Malapetaka itu tidak jadi dilaksanakan, kehancuran Niniwe tidak jadi diwujudkan. Yang terjadi adalah Allah menerima mereka, Allah merangkul mereka. Saudaraku, sebuah pengalaman yang sederhana Allah tunjukkan kepada Yunus betapa besar cintanya kepada Niniwe lewat peristiwa sebuah pohon jarak yang karena Tuhan tumbuh dan memberikan suatu keadaan yang nyaman bagi Yunus, tapi hanya berlaku 1 hari saja, dan kemudian oleh seekor ulat, kemudian pohon jarak itu pun kemudian mati. Dan kemudian Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk mengalami yang lebih buruk lagi, yaitu ketika angin timur yang panas menerpa tubuhnya. Untuk kedua kalinya, Yunus marah dan minta supaya ia mati saja. Yunus marah dan mati untuk sebuah pohon jarak yang tidak ditumbuhkannya, yang tidak diciptakannya. Tapi kemarahannya terlalu luar biasa, bahkan sampai ia merasa lebih baik ia mati. Pengalaman kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan Yunus. Kalau sebuah pohon jarak yang tidak ditumbuhkannya, yang tidak diurusnya saja mati, Yunus merasa sayang. Bukankah Tuhan lebih sayang lagi kepada orang-orang Niniwe, manusia-manusia yang diciptakannya? Saudaraku, tiap hari kita mengalami cinta Tuhan. Tiap hari kita mengalami kasih Tuhan. Dalam ibadah minggu, kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Berita anugerah selalu diperdengarkan setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah. Bahkan setiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan, kadang mungkin kita merasa heran. Kok saya berbuat kesalahan yang dilakukan Tuhan justru memberkati saya? Harusnya saya dihukum tuh, tapi kok saya mengalami kebaikan? Semua hanyalah karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Sahabat yang peduli kepada dunia, sahabat yang peduli kepada manusia, sahabat yang karena kepeduliannya itu rela mati buat kita. Kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya. Dan dia telah mati untuk kita semua. Dia telah mati menebus kita. Dan sebagai sahabat yang dikasihinya, inilah pesan Yesus kepada kita semua. Engkau adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita menjadi sahabat-sahabat bagi dunia yang selalu menyadari bahwa Allah peduli dengan dunia ini. Dan karena itu saya juga mesti peduli kepada dunia ini. Bulan Kespel GKI Samanhudi 2016 yang jatuh pada bulan Agustus ini adalah kesempatan kita untuk menyatakan kasih kita kepada dunia. Dalam berbagai bentuk dan wujud kita menyatakan cinta kita kepada dunia. Sebagai mana Allah mencintai dunia, mari kita mencintai dunia dan mencintai manusia. Dari bagaimana kita dapat melakukan apapun juga yang kita mampu dan apapun yang kita bisa. Saudara-saudara, di dalam laporan yang disampaikan oleh Penata Husni tadi, tentang semua yang kita lakukan selama bulan Kespel, mari ambil bagian di dalamnya. Mari ambil bagian dalam bagian-bagian yang menurut kita bisa berpartisipasi di dalamnya. Mungkin memberikan barang-barang yang baru yang bisa kita sumbangkan untuk kita berikan secara murah kepada saudara kita yang ada di
sekitar gereja. Mungkin kita bisa memberikan diri kita untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit yang mencemaskan, yang mungkin telah mematahkan banyak harapan melalui seminar pada hari ini. Saudara-saudara bisa mengambil bagian dengan datang untuk dibekali bagaimana saya rasa mensupport orang-orang yang menderita penyakit kanker. Kita juga bisa bersama-sama dengan saudara-saudara lintas agama, kumpul bareng-bareng tanggal 21 untuk bisa berdialog bersama di tengah-tengah situasi Indonesia sebagai rumah bersama. Bagaimana kita membangun kehidupan bangsa yang membuat Indonesia ini benar-benar menjadi rumah buat kita semua. Dan bukannya rumah bagi sekelompok orang, sekelompok agama, sekelompok suku, tapi berlaku untuk semua. Saudara bisa datang dan dibekali untuk dapat memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Saudara juga dapat menjadi berkat bagi dunia, terutama di pelosok-pelosok Indonesia, dengan mengambil bagian dalam peristiwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dengan mengirimkan Alkitab ke penjuru-penjuru pelosok-pelosok Indonesia ini. Dalam satu percakapan pada PA Wilayah pada hari Kamis kemarin, saya berkata kepada semua Bapak Ibu yang hadir, kalau lihat dari statistik warta jemaat, kehadiran jemaat itu sekitar 1.500 rata-rata. Kalau Alkitab harganya 70.000, patunganlah misalnya 3 orang patungan 1 Alkitab. 500 Alkitab bisa kita kirim kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat yang jauh. Saudaraku, setiap kali mereka mendapat Alkitab, mereka sangat bersukacita, berbondong-bondong mereka datang dari gunung turun ke bawah untuk menyambut mereka yang membawa Alkitab. Padahal yang mereka dapat cuma 1 Alkitab untuk 1 keluarga. Kita di rumah punya banyak Alkitab. Seorang 1 dalam 1 rumah. Bahkan 1 orang bisa punya 2-3 Alkitab dengan bahasa yang berbeda-beda. Dalam 1 kali kesempatan pada tanggal 14 minggu depan, mari kita bersama-sama mengambil bagian. Mungkin kita hanya bisa memberikan 1 Alkitab atau 1 Alkitab patungan bertiga, tidak masalah. Tapi kita mengambil bagian menyatakan cinta kita kepada dunia. Sebagaimana Allah mencintai dunia, sebagaimana Allah peduli kepada dunia, mari kita lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu sekecil apapun, sesederhana apapun juga untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan menolong kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada kita semua, Allah yang peduli kepada dunia, Allah yang peduli, yang memberikan teladannya bahwa Ia mengasihi dunia. Sekalipun banyak hal kita tidak mengerti dan memahami yang terjadi dalam hidup ini, tapi Allah mengerti dalam setiap pergumulan kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada dunia ini. Allah peduli. Banyak perkara yang tak
bersama lagu ini. Dengan iman kita katakan bahwa Allah senantiasa peduli pada kita semua untuk setiap pergumulan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tak akan pernah. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Bersama-sama kami bersatu hati ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memohon berkat-Mu bagi seluruh kesatuan dan kesehatian kami selama bulan Kespel terpadu ini, untuk juga boleh mewujudkan kepedulian dan kasih kepada dunia sebagai tanda bahwa kami ingin melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Biarlah dalam kebersamaan kami semua dapat sehati untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, kepada kami, kepada dunia ini. Dengan kami membuka diri kami, membuka hati kami, dan menyatakan kasih kami kepada siapapun juga.
apapun latar belakang, dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya dalam hidup berbangsa dan bernegara, baik kami sebagai gereja Tuhan, kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, kami boleh menggunakan setiap kesempatan dalam perjumpaan dengan sesama yang ada untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Kami bersama-sama juga berdoa bagi semua upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Kiranya upaya-upaya itu Engkau berkati, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan, melalui lembaga-lembaga yang bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kami semua, yang bersama-sama mengupayakan memperjuangkan sebuah bentuk kehidupan yang baik untuk seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga tiap-tiap pribadi yang terpanggil untuk boleh menyatakan dan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa perubahan agar dunia ini menjadi lebih baik. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Secara khusus kami berdoa bagi kami selaku Jemaat GKI Samanhudi. Tuhan, biarlah kami semua dapat terus menyadari dan memiliki pemikiran yang terbuka bahwa Engkau Allah segala bangsa. Engkau Allah mencintai dan peduli dengan semua orang. Karena itu tolong kami untuk juga dapat membuka diri kami sebagai gereja yang mau menjadi berkat juga bagi setiap orang, yang mau menjadi berkat bagi semua bangsa, terutama yang ada di sekitar kami, tetapi juga semua yang dapat kami rangkul dan kami jangkau. Setiap acara yang akan berlangsung selama bulan Kespel ini, Tuhan juga yang tolong sehingga melaluinya kami semua terus disegarkan akan panggilan kami untuk menjadi berkat bagi dunia. Kami memohonkan doa kami, baik untuk setiap hal yang menjadi syafaat kami, juga setiap doa-doa pribadi kami, baik untuk keluarga, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan dan usaha, untuk pendidikan anak-anak kami, untuk segala sesuatu yang sedang kami rencanakan di masa kini maupun masa depan. Semua doa ini Tuhan, kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menyanyikan Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Demikianlah lagu ini mengatakan, biarlah kita semua menjadi terang bagi dunia ini. Berkumandang suara dari seberang, Kirimlah cahayamu. banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kita telah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah cahayamu. Menyanyi, mereka janganlah jauh. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Umat dipersilakan berdiri. Mari kaum wanita. Jangan kita tinggal dalam pendengar. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam terang kasih setia dan berkat-Mu, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, menyerahkan persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah kiranya persembahan kami ini agar layak digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu. Dan ajarlah kami juga untuk senantiasa tahu bersyukur kepada-Mu yang adalah sumber berkat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dengan sukacita kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat-Mu. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita.
kaum wanita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang mengeruh. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tegak mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kaum pria. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi katakan. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dalam menjadi berkat bagi dunia. Haleluya.